Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat suatu fungsi dapat diselidiki dengan menggunakan turunan. A. Syarat fungsi naik, di mana f aksen x-nya lebih dari 0. Yang B. Syarat fungsi turun, f aksen x-nya kurang dari 0. Dan yang C. Syarat stasioner, f aksen x-nya sama dengan 0. Titik stasioner dinamakan juga dengan titik kritis atau titik ekstrim. Sketsa seperti ini. Yang A, fungsi naik. Jadi nilai X1 dan X2-nya semakin bertambah sehingga membentuk sketsanya naik. Perhatikan fungsi turun. X1 menuju X2 semakin berkurang sehingga fungsinya turun. Dan perhatikan yang C, stasioner. Jadi di sini sketsa grafik seperti kurva menghadap ke bawah atau kurva menghadap ke atas. Yang mana titik stasionernya? Titik stasioner disama juga dengan titik puncak kurva. Jadi ada yang minimum yang di bawah dan juga ada yang maksimum yang di atas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 8. Kita bahas bersama. Yang A, interval fungsi naik. Sebelum kita tentukan intervalnya, yang pertama kali kita turunkan fungsinya, yang mana fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 8, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan, ingat sifat turunan, jadi x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, kemudian min 4x, ambil yang di depan x, jadinya 4. 8-nya kemana? 8 turunannya 0. Jadi diperoleh f aksen x-nya sama dengan 2x kurang 4. Tadi kita tahu syarat fungsi naik adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi kita masukkan 2x kurang 4 lebih dari 0. Kita selesaikan, diperoleh x lebih dari 2. Jadi interval fungsi naik kurung kurawal ini dibaca x, di mana x lebih dari 2 dan x elemen bilangan real. Nah, itulah jawaban yang A. Jawaban yang B, interval fungsi turun. Tadi kita udah tahu turunannya f aksen x-nya 2x kurang 4. Syaratnya f aksen x kurang dari 0. Jadi kita selesaikan sehingga diperoleh x-nya kurang dari 2. Jadi interval fungsi turun kurung kurawal x, di mana x kurang dari 2 dan x elemen bilangan real. Lanjut yang C, titik stasioner. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Tadi juga kita udah tahu turunannya 2x kurang 4. Kita samakan dengan 0 sehingga diperoleh 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 ini membentuk titik stasioner. Sebelum kita tentukan titiknya, kita tentukan dulu Y-nya dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi awal. Jadi diperoleh F2 sama dengan tadi X kuadrat menjadi 2 kuadrat kurang 4 kali X, 4 kali 2 tambah 8. Kita selesaikan, diperoleh F2 sama dengan 4. Nah, jadi F2 di sini merupakan nilai Y. Nah, nilai Y sama dengan 4. Ini merupakan nilai stasioner. Sehingga kita peroleh titik stasionernya adalah X, Y jadi 2,4. Bagaimana sketsa grafiknya? Perhatikan jawaban yang D. Kita tahu bahwa titik stasionernya adalah X sama dengan 2. Jadi di sini kita ingat X kurang dari 2, maka dia tadi turun ya. X kurang 2 fungsinya turun. Jadi kita buat fungsinya turun. Kemudian ke kanan X sama dengan 2 berarti X lebih dari 2. Maka fungsinya naik. Berdasarkan jawaban yang tadi, ini fungsi naik. Nah, inilah titik stasionernya 2,4. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung kurva? Yang pertama, gradien garis singgung di titik P adalah f aksen X sama dengan merupakan turunan dari fungsi fx. Nah, inilah yang dinamakan M. Yang kedua,
Persamaan garis singgung di titik P dengan gradiennya M adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini merupakan rumus persamaan garis. Jika ada garis lain yang saling tegak lurus dengan garis singgung, maka perkalian gradiennya sama dengan -1. Saling tegak lurus bisa digambarkan seperti ini. Ini 90 derajat. Dan yang keempat, jika ada garis lain yang sejajar dengan garis singgung, maka gradiennya itu nilainya sama. Garis sejajar digambarkan seperti ini. Perhatikan contoh soal pertama. Langkah pertama kita turunkan fungsi tersebut. Jadinya turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan min 3X adalah min 3. Dan turunan 2 adalah 0. Diperoleh turunannya adalah 2X kurang 3. Nah, ini dinamakan juga dengan persamaan gradien. Bagaimana menentukan gradiennya? Karena kita tahu tadi titik singgungnya 3,5, maka di sini kita tahu bahwa ini 3 ini X dan 5 itu Y. Maka untuk menentukan gradiennya tinggal diganti nilai X-nya sama dengan 3. Jadi diperoleh gradiennya adalah 3. Setelah diperoleh gradien, maka kita memasukkan ke persamaan umum dari garis. Jadi Y kurang 5. 5 dari mana? 5 adalah nilai Y-nya. Y pada titik singgung. Sama dengan M gradien 3 dalam kurung X kurang 3. Jadi kita selesaikan. Hati-hati dengan tanda negatif. Jadi diperoleh Y sama dengan 3X kurang 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X kurang 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.